warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang berjumlah 3 orang. Saya sendiri atas nama Keni Renita, NIM ES201003. Dan saya Anis Malganadi dengan NIM ES201034. Dan saya Dami dengan NIM ES201043. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul yaitu eksternalisasi. Baiklah, saya akan membacakan isi makalah kami yang berjudul eksternalitas. Eksternalitas pertama, manfaat atau benefit dan atau biaya ataupun cost yang tidak dapat diperhitungkan secara langsung dalam proses produksi barang atau jasa. Eksternalitas merupakan biaya atau keuntungan dari transaksi pasar yang tidak terlihat pada harga. Eksternalitas meliputi 1. Eksternalitas positif adalah seperti adanya penghijauan di lingkungan sekitar yang memberikan dampak positif berupa hawa segar dan sejuk bagi masyarakat sekitar. 2. Eksternalitas negatif adalah adanya kebakaran hutan di suatu negara akan memberikan dampak negatif pada kualitas lingkungan di negara berdekatan. Selanjutnya, konsekuensi adanya eksternalitas yaitu meliputi inefisiensi ataupun market inefficiency. Terus ada juga munculnya pemanfaatan luar atau free rider. Dan eksternalitas terjadi karena adanya perbedaan antara marginal sosial dan private cost atau barang. Dan juga dalam kasus kerusakan lingkungan di atas menimbulkan eksternalitas negatif karena tidak adanya unsur biaya tambahan dalam bentuk sosial cost yang masuk dalam komponen harga barang akhir. Kemudian eksternalitas positif meliputi tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa orang menghasilkan manfaat bagi orang lain dan orang yang menerima manfaat tersebut, maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis internalitas. Nah, di mana di sini terdapat dua komponen, yakni produsen dan konsumen. Nah, dalam jenis ini, produsen dan konsumen dibagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama, efek atau dampak satu produsen terhadap produsen lain. Yang kedua, efek atau dampak samping dari kegiatan produsen terhadap konsumen. Selanjutnya, efek atau dampak dari suatu konsumen terhadap konsumen lain. Dan yang terakhir, efek akan dampak dari suatu konsumen terhadap produsen. Nah, di mana di sini penjelasannya adalah yang pertama, produsen ke produsen lain. Nah, itu merupakan aktivitas yang mengakibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produsen lain. Nah, di sini dapat dicontohkan dalam dampak atau efek dalam bentuk biaya pemurnian atau pembersihan air yang dipakai. Nah, oleh produsen hilir yang terkena pencemaran air akibat dari produsen hulu. Nah, ini terjadi karena untuk pembersihan air dari produsen pertama kepada produsen kedua itu sudah tentu berbeda. Nah, dari produsen pertama menuju yang kedua bisa jadi dalam perjalanan menuju produsen selanjutnya itu akan ada pencemaran atau ketidakmurnian air lagi. Makanya untuk dapat dikonsumsi lagi perlu ada pembersihan. Nah, akibat dari pembersihan tersebutlah maka akan berpengaruh terhadap biaya. Nah, selanjutnya jenis yang kedua yakni produsen kepada konsumen. Ini merupakan aktivitas yang merubah atau menggeser fungsi, utilitas atau pemanfaatan oleh rumah tangga. Di mana di sini dicontohkan polusi suara. Nah, polusi suara, produsen
membuat atau menciptakan sebuah alat atau radio untuk menghibur masyarakat. Namun tanpa kita sadari, akibat dari suara tersebut itu akan mengganggu tetangga kita, masyarakat yang lain. Nah, selanjutnya itu yang kedua, ada menurunnya daya tarik alam karena pertambangan. Nah, akibat dari pertambangan, alam pun akan mulai terkikis dari penebangan pohon dan lain-lain. Maka masyarakat akan kurang merasa nyaman. Apalagi penebangan hutan sampai gundul. Nah, itu akan menghilangkan kesejukan dari suatu daerah tersebut. Selanjutnya juga bahaya radiasi. Nah, di mana di sini dapat kita contohkan dalam kehidupan kita, seperti ada pembangunan tower di suatu desa. Nah, di mana desa tersebut ialah tempat yang kecil dan merupakan sudah menjadi tempat tetap bagi penduduk di situ. Nah, selanjutnya karena ada pembangunan tower tersebut, maka rumah penduduk yang sudah ditetapkan tempat tinggalnya akan tergeser oleh pembangunan tower tadi. Nah, akibat dari adanya tower tentu ada juga radiasi yang sangat berbahaya oleh penduduk yang tinggalnya dekat dengan tower tersebut. Nah, selanjutnya itu konsumen kepada konsumen lain. Nah, di mana di sini aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Seperti yang dicontohkan, yaitu pembakaran sampah oleh tetangga. Nah, tanpa kita sadari, kalau kita bersih-bersih rumah, kita melakukan pembakaran agar rumah kita bersih, nyaman, tapi kadang kita lupa bahwa tetangga kita tidak merasa nyaman karena ikut juga menghirup asap yang kita bakar tadi. Selanjutnya di sini bising suara radio. Nah, seperti yang di atas tadi, kalau kita menghidupkan televisi, radio, itu mungkin akan membuat kita bahagia, terhibur, tapi ini akan berdampak kurang baik terhadap tetangga. Selanjutnya, asap rokok bagi orang lain. Nah, ini selain mengganggu juga sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, karena asap rokok akan sangat berpengaruh dan berdampak buruk bagi organ dalam kita. Selanjutnya itu ada jenis yang keempat, yakni konsumen kepada produsen. Nah, di mana dampak konsumen kepada produsen itu yakni aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Nah, di mana di sini dicontohkan itu seperti limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai, terus sehingga mengganggu usaha tertentu yang memanfaatkan air tersebut, misalkan usaha perikanan, terus perusahaan air bersih. Nah, kalau misalkan dalam desa itu sering sebenarnya di desa itu tempatnya luas, cuman karena kurang kesadaran dari masyarakat, masih banyak juga yang membuang sampah atau limbah itu ke sungai, ke parit, bahkan itu sangat mengganggu karena nanti dia lama-lama sampah tersebut akan menumpuk dan aktivitas masyarakat kalau di desa itu banyak yang melangsir sawit menggunakan pompong. Nah, itu sangat terganggu sekali karena sampah-sampahnya tersebut akan menghalangi pompong tersebut untuk lewat. Nah, seperti itu butuhnya kesadaran. Nah, baik, itu saja jenis-jenis dari internalitas. Selanjutnya kita masuk kepada materi berikutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang bentuk eksternalitas. Nah, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama eksternalitas yang bisa habis. Nah, di sini artinya apa? Yaitu sesuatu dampak eksternal yang mempunyai ciri barang privat. Nah, bisa kita jelaskan mengenai ini, yaitu tentang jika barang tersebut itu dikonsumsi oleh seseorang individu atau sendiri, nah itu barang itu tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain. Nah, kemudian eksternalitas yang tidak bisa habis. Nah, di sini bagaimana maksudnya? Nah, yaitu di sini eksternal yang mempunyai ciri barang publik. Nah, seperti contohnya yaitu mungkin bisa dikatakan konsumsi seorang terhadap barang tersebut tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lainnya.
Nah, kemudian sistem alam masyarakat adanya yang pertama yaitu ada harmoni, kemudian diversity, kemudian interdependensi, kemudian dan sustainability. Nah, di sini yaitu ekologi tidak mempelajari beberapa seperti sistem alamnya. Nah, kemudian membahas tentang yaitu komponen lingkungan alam. Nah, di sini seperti apa sih lingkungan alam? Nah, yang pertama yaitu sumber-sumber yang dapat dipengaruhi. Nah, antara lain yaitu mikroorganisme, kemudian tumbuh-tumbuhan dan binatang. Nah, di sini langsung saja ke sumber daya yang tidak dapat dipengaruhi atau diperbaharui. Nah, yang pertama yaitu terbatas bagi menyediakan jasa yang dapat diperbaharui. Nah, yang kedua ada juga seperti terbatasnya tetapi tidak dapat didaur ulang. Nah, antara lain yaitu timah seperti tembaga, kemudian emas dan aluminium. Nah, selanjutnya yaitu terbatas nih. Nah, tetapi apa dapat ditambang, antara lain yaitu seperti batu bara, kemudian minyak kasar dan lain sebagainya. Nah, kemudian langsung saja antara materi selanjutnya yaitu interaksi antara sistem manusia dengan sistem alam. Nah, di sini yaitu manusia tidak mungkin dapat bertahan tanpa lingkungan yang mampu memenuhi kebutuhan manusianya. Nah, seperti itu. Kemudian hubungan aktivitas manusia dengan perubahan sistem alam. Nah, bagaimana hubungannya? Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya, itu manusia melakukan kegiatan dengan bagaimana caranya? Yaitu memanfaatkan sumber dayanya, baik sumber daya buatan manusia maupun sumber daya alam itu sendiri. Nah, kemudian langsung saja ekonomi ini mempelajari perilaku manusia yang dapat mengalokasikan sumber-sumber yang langka untuk memenuhi keinginannya. Nah, kemudian terjadi juga apa? Terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran dan harga menjadi indikator keseimbangan. Langsung jadi intinya eksternalitas ini yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang berupaya meningkatkan kesejahteraan, menimbulkan kerugian atau keuntungan bagi orang, kemudian kelompok atau yang lainnya. Nah, seperti itu saya kembalikan kepada moderator. 3. Demikianlah paparan dari PPT kami yang berjumlah 3 orang. Apabila ada kesalahan dari kata, Penulisan dan penyampaian, mohon dimaafkan. Dan kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.